Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Oppo Reno 16 5G. Ya, Oppo seri Reno yang tengah-tengah ini bisa dibilang yang lumayan konsisten ya, dengan bodi kecilnya. Kalau ngomongin soal HP kecil ya dari dulu udah ada. Cuma kan biasanya mainnya di level flagship yang harganya belasan juta. Kalau kita tarik mundur nih ke harga kelas tengah atau mid range, itu bisa dibilang dikit atau mungkin langka ya. Makanya kalau kita lihat HP mid-range itu kan rata-rata pakai layar gede di 6,7 sampai 6,9 dan Oppo seri Reno sekitar 2 sampai 3 tahun belakangan ini sangat konsisten ya. Bahkan bisa dibilang feel-nya selalu enak dipegang dengan layar yang cuma 6,59 inci. Itu ukuran yang sweet spot sih di tengah-tengah gitu. Pas gitu, ideal. Dan justru sekarang jadi kiblat buat HP lain. Makanya kalau kita lihat HP-HP keluaran terbaru ya kayak iPhone 15R, terus Poco X8 Pro, sampai Xiaomi 17T. Sekarang tuh mereka udah sama-sama kompak ya, dengan ukuran yang makin compact. Nah, bukannya stay di zona nyaman, Oppo justru makin gatel lagi ya, buat ngecilin ukuran si Reno 16 kali ini. Nggak nanggung-nanggung sih, ini dibonsai sampai 6,32 inci. Dan ini tuh udah kayak standar tongkrongan HP flagship yang base model ya, kayak Samsung S26, Xiaomi 17, atau iPhone 17. Tapi yang selalu jadi pertanyaan tiap ada HP yang ukurannya makin kecil gini, baterainya masih powerful nggak sih? Cepet panas nggak sih? Atau demi ngecilin ukuran, ada yang dikorbanin nggak dari HP ini? Yuk kita bahas. Tapi nggak bohong sih, kalau udah megang fisik HP-nya, ini cukup terwakili sama bodinya yang emang berasa banget feel mewahnya. Saya sendiri udah pegang iPhone 15R atau Xiaomi 17T yang kata orang-orang masih satu level sama HP ini, itu beda ya rasanya. Jadi megang si Reno 16 ini tuh kayak kita pakai HP flagship yang versi base modelnya gitu ya. Feel mewahnya tuh beneran berasa solid ya, kayak frame metal, terus bodi kaca belakangnya juga kuat banget gitu ya, IP69 pula. Dan apalagi di bodi belakang ini ada, tongkrongan cukup unik ya, ada efek 3D planet gitu. Ini efeknya tuh nggak kayak yang rame atau norak gitu ya, tapi justru ngundang orang buat komentar, "Kok bisa gitu efek 3D muncul di bodi belakang HP ini?" Dan efek 3D ini tuh ngingetin saya sama layarnya Nintendo 3DS. Kalau kalian dulu pernah main juga ya. Itu kan kayak gambar 3D-nya keluar ya tanpa harus kita pakai kacamata 3D sekalipun. Nah, kurang lebih mirip sih dan kadang juga sedikit ngasih efek pusing terutama buat yang nggak biasa. Tapi jujur ini sekali lagi feel yang cukup unik ya skinnya ya. Di saat kita udah bosan banget sama bentukan HP batangan yang gitu-gitu aja. Kalau nggak bodi kaca polosan ya vegan Raider yang ya nggak terlalu banyak variasinya. Nah, satu hal yang baru di Oppo Reno series kali ini, ada tombol Snap Key ya. Ini tuh semacam tombol buat manggil AI atau shortcut beberapa menu penting yang bisa kita atur di pengaturan. Dulu tuh tombol kayak gini cuma eksklusif di Oppo Find X series doang yang flagship. Mas sekarang udah turun ya di Oppo seri Reno dan yang versi polosan sekarang juga dapat akses tombol yang serupa. Pakai HP yang layarnya 6,59 inch itu sebenarnya udah cukup kecil ya dan juga ringkes gitu. Nah, ini lebih kecil lagi, Pak. Sebenarnya kalau layarnya tuh dibikin ngelebar, dalam artian bukan memanjang ya, ya masih enak-enak aja sih kayak dipakai buat ngetik, ini juga masih gurih ya, apalagi haptic feedback-nya juga berasa kayak pakai HP flagship. Terus di sini tuh ada opsi juga ya buat naikin resolusi up to 1,5K ya, buat dapetin visual yang lebih tajam lagi. Tapi kalau saya sih udahlah pakai versi bawaan aja ya, karena ya dengan naikin resolusi itu bisa bikin baterai juga lebih boros dan nggak terlalu ngeh gitu bedanya ya, apalagi kalau kita pakai buat nonton film streaming doang. Yang jelas, speaker stereo di HP ini tuh lumayan rame. Dia nggak cuma menang kenceng doang ya, tapi beneran padet gitu ya. Kayak masih kedengeran efek bass tipis-tipis dan powernya juga masih cukup all out. Coba deh dengerin di sini. Oke lanjut, kalau untuk kameranya gimana nih? Ya meskipun dia nggak seheboh Oppo Find X series ya dengan Hasselblad-nya, si kamera Oppo Reno 16 ini susah sih buat di-skip gitu aja. Ini udah pakai formasi kamera yang full team ya, dan semuanya tuh diratain 50 megapiksel all in, depan dan juga belakang. Hasil foto bagus itu relatif sih, dan HP 2 jutaan pun kalau dipakai buat foto-foto sekarang udah cakep-cakep banget.
Bedanya pas kita pakai kamera HP yang udah kelas tengah atas gini, lebih ke processing warna kameranya yang makin natural, tapi warnanya juga udah auto matang. Karakter warnanya cukup soft ya, nggak mentokin kanan warna gonjrengnya, dan segini pun masih bisa dinikmatin. Dynamic range-nya juara sih, mau dipakai pas terik, mendung, atau di dalam ruangan, terang dan gelapnya tuh masih aman ya, tanpa takut overexpose atau warnanya jadi distorsi. Kalau mau angle yang lebih luas, ultrawide 50 megapikselnya juga udah bukan kayak lensa anak bawang lagi. Detailnya gurih, warnanya mirip kamera utama, dan performa HDR-nya juga masih beringas. Nggak kayak kamera ultrawide HP Android kebanyakan, yang seringnya jadi kamera paling cupu. Tapi favorit saya kalau buat street photography gitu, kamera zoom-nya sih. Ini dia punya kamera zoom optikal ya, di 3,5 kali. Jarak segini tuh nggak yang kedekatan banget ya, tapi masih tetap bisa keep up background objek utama buat ngasih visual yang lebih proporsional. Pindah ke kamera zoom gini ada sedikit pergeseran warna sih, yang nggak lebih gonjreng, tapi detail dan clarity-nya lumayan OP. Buat foto-foto malam, performanya masih cukup solid ya. Dynamic range-nya luas dan juga aman. White balance-nya emang ada kecenderungan sedikit warm atau kekuningan. Tapi jujur, ini tuh malah ngasih vibes yang asyik dan juga natural. Apalagi kalau kalian motret di bawah lampu jalanan. Warnanya juga tetap sedap dipandang sih. Dan kalau ngomong detail, ini udah bagus di kelasnya. Ya meskipun emang belum nyampe di level tajamnya HP-HP flagship. Nah, gara-gara benda bulat yang imut dan kecil ini tuh, saya jarang banget ya pakai kamera selfie di Oppo Reno 16. Karena ya tinggal tempel di bodi HP-nya, terus kita buka kamera, kita udah bisa selfie pakai kamera belakang yang secara visual lebih tajam, lebih banyak angle, dan kita bisa pakai ultrawide-nya juga. Untuk koneksinya juga beneran seamless ya, karena emang dari brand resminya ya, dari Oppo langsung. Jadi meskipun kita sempat disconnect sama HP-nya, ketika udah deket dia bakal langsung connect lagi itu. Untuk baterainya juga so far masih cukup aman ya kalau kita pakai dari posisi full baterai gitu ya. Sekitar 2 harian itu masih bisa kita pakai cukup intens gitu, baru dia minta ngecas lagi. Tapi yang paling saya suka dari Oppo Bubble ini tuh emang layarnya sih, gurih banget, Pak. Ini tuh layarnya udah pakai AMOLED ya. Beda banget dengan selfie screen mirror yang biasa kita lihat di lapak-lapak online. Itu kan rata-rata masih pakai IPS ya, dan resolusinya juga lebih gurih tuh. Ya, kalau buat foto-foto selfie sih jujur ya, kamera depan Oppo Reno itu hampir selalu cakep lah. Tapi gimana nih kalau kita pakai buat ngevlog? Ini saya rekam video ya dengan resolusi dan frame rate yang paling mentok kanan, 4K 60 fps. Dan hasilnya masih kelihatan cukup tajam ya, smooth, plus ya stabil dipakai rekam sambil jalan kayak gini. Dan kalau dirasa angle segini tuh masih sempit, kita bisa luasin lagi, set aja ke 0,6 kayak gini. Wow, berasa kayak pakai ultrawide ya. Padahal ini aslinya cuma satu lensa doang sih. Ya adalah kayak tweaking by software di kamera depan. Yang mana ini engineer-nya Oppo sih cakep ya, bisa bikin angle yang seluas ini di kamera depannya. Nah, untuk background ya, langit-langit tuh masih kelihatan cukup jelas detailnya, awan-awan tuh. Biru langitnya juga masih berasa. Sebelah sana emang agak terik sih. Tapi yang menarik, muka saya nggak langsung hitam ya, masih dapat highlight yang cukup. Tapi bagian belakang juga masih bisa ke expose dengan cukup bagus. Nah, untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengaran atau masih berasa keresek-keresek ya? Coba komen di bawah. Tapi tunggu dulu nih, sebelum kita pindah kamera belakang. Sebenarnya dari kamera depan ini kita bisa langsung switch loh ke kamera belakang. Nah, ini udah langsung pindah ya dengan resolusi dan frame rate yang sama 4K 60 fps. Pindah ke ultrawide. Ini juga 4K 60 fps, sama gitu ya. Kita pindah ke optical zoom 3,5 kali. Wow, detailnya masih rapi. Coba kalau di preview ini berasa goyang-goyang sih, agak pusing. Kita pindah dulu ya. Set. Nah, perpindahannya cukup smooth sih, nggak yang patah banget gitu. Oke, pindah lagi di ultra wide. Sekarang kita tes autofocus ya. Sekarang jam 4:30. Set. Cepet sih. Set. Sat-set ya untuk autofocusnya. Ya, di luar skill kamera yang udah full team, by software kameranya juga cakep ya, buat style konten yang cukup unik. Jadi kalau kita buka kamera, terus kita geser yang paling kiri, itu ada mode pop ya. Ini mode yang cukup baru. Dan di sini kita dikasih beberapa filter-filter yang ala-ala retro gitu. Kayak kita lagi foto pakai digicam yang jadul.
Ini bukan yang jadi lebih tajam atau warna gojreng ya, tapi ini justru ngingetin kita sama, hasil foto yang cukup nostalgia lah, cukup klasik gitu. Nggak tahu kenapa ya, sekarang kayaknya balik lagi tren-tren retro kayak gini ya, apalagi Gen Z tuh kayak suka-suka banget sama, style yang, old school kayak gini nih. Bahkan sesimpel ngedit foto jadi konten yang proper, software bawaan juga udah cukup banget. Contohnya kayak AI Remix Collage ini. Ini tuh semacam editor buat bikin kolase foto ya, yang mana ini bisa di-mix pakai stiker yang lucu-lucu. Atau kalau mau dibikin kolase yang fotonya keluar frame ala-ala 3 dimensi gitu, bisa nih pakai pop out yang udah versi terbaru dan sekarang udah makin halus plus rapi editannya. All in, semuanya bisa kita edit suka-suka, cukup pakai aplikasi foto bawaannya. Nah, fitur-fitur editor tadi tuh sebenarnya baru secuil ya, dari enaknya pakai ColorOS 16 di HP ini. Kayaknya butuh 2 SKS sih buat ngulik abis-abisan si ColorOS 16 ini, yang rata-rata sekarang fiturnya udah full AI. Sebenarnya kalau ngomongin soal AI, semuanya tuh ultinya justru ada di tombol snap key di HP ini ya. Karena ketika kita pencet tombol ini, kita tuh kayak manggil semacam Jarvis-nya Iron Man ya, yang di sini namanya AI Man Space. Ini tuh semacam overlay Gemini ya, yang mana bisa kita pakai di semua aplikasi. Kayak misalnya bikin jadwal otomatis dari screenshot event, atau bikin voice memo jadi tulisan yang lebih terstruktur. Bahkan AI ini tuh juga udah evolve ya, dia makin pinter lewat AI Mind Pilot-nya. Sederhananya kita bisa mengakses beberapa model AI secara bersamaan ya, dan ngasih brainstorming antar model AI tadi kayak ChatGPT, Gemini, sampai Perplexity. Dan menariknya, sampai video ini buat, baru Oppo Find X9 Ultra dan Oppo Reno 16 series yang bisa nyobain skill ulti dari fitur ini. Tanpa ngeliat dia pakai chipset apa, jujur saya seneng banget ya sama performa HP ini yang cukup sasat gitu. Kayak misalnya dipakai buat buka tutup aplikasi atau multitasking yang cukup intens. Nah, ternyata dia pakai mesin Snapdragon 7 Gen 4 alias udah ninggalin kebiasaan selama ini ya yang cukup konsisten pakai Dimensity 8000 series. Kalau Reno 16 yang versi Chinese itu justru masih pakai si Dimensity ya dan sekarang pakai Dimensity 8500. Chipset ini sebenarnya ya oke-oke aja sih, kayak scroll Antutunya 1 jutaan, terus stability rate-nya tuh di atas 90%. Ya green flag semua lah soal si Snapdragon 7 Gen 4 ini. Cuma kalau dipakai buat main game, kok B aja ya. Kayak di sini saya pakai, buat main PUBG Mobile ya, sampai Mobile Legend. Di sini tuh settingannya cuma di limit atau mentok paling tinggi itu 90 fps doang. Ya emang udah smooth, udah lancar gitu dan nggak ada masalah sama performanya, masih sangat-sangat stabil. Cuma kok HP yang harganya mungkin lebih murah dari ini, itu bahkan udah bisa loh lebih dari apa yang dilakuin di Reno 16 kali ini. Ya kalau bisa sih ya dimentokin kanan semua lah, kan kayak nanggung gitu, apalagi kan mesinnya harusnya udah bisa banget ya buat ngangkat, performanya gitu. Kalau digeber buat main game yang lebih berat lagi kayak Wuthering Waves, performanya juga ketahan ya di 30 sampai 40-an fps, ini di mode traveling sampai battle yang rusuh. Nah, surprisingly di body yang sekecil ini, manajemen panasnya bisa dibilang cukup oke sih. Ini pengalaman saya pakai buat main game berat atau buat rekam video 4K, paling panas itu masih di kisaran 41 sampai 43 derajat Celcius. Itu pun kadang dipakai di luar ruangan. Body kecil, baterai badak itu anomali. Makanya thanks banget ya sama silikon karbon yang bisa nge-push baterai 6700 mAh di body yang seringkas ini. Dan buat dipakai sehari-hari sih ini emang beneran awet ya. Ya misalnya di sini saya pakai buat, rekam video 4K setengah jam itu turun sekitar 8%. Terus saya pakai buat push rank Mobile Legends ya setengah jam kemakan sekitar 4%. Dan dibuat maraton streaming sekitar 2 jam nonstop itu juga cuma turun sekitar 8%. Terus kalau untuk charger bawaannya juga cukup ngebut ya, kita nggak usah beli lagi, kita dapat 80 watt Supervolt yang mana bisa ngisi setengah jam itu kita tinggal mandi sama sarapan, kurang lebih sekitar hampir 60% lah udah keisi. Dan kalau mau sampai benar-benar full tank itu cukup nunggu sekitar 1 jam lebih dikit. Oke, jadi kesimpulannya, HP ini cocok buat siapa sih? Anggaplah harganya 9, 10, atau mungkin di atasnya. Jujur sih, kalau emang ngincer performa yang spesial rata kanan, saya bakal taruh HP ini di nomor kesekian. Ya bukan jadi prioritas utama. Karena ya masih ada banyak opsi ya yang ngasih performa yang lebih overkill. Bahkan yang pakai Snapdragon kepala 8 pun udah mulai banyak ya yang main di kelas tengah kayak gini. Tapi beda ceritanya nih, kalau prioritas kalian nyari HP itu ya soal looks, fashion statement, atau nyari HP dengan bodi kecil yang desainnya cakep. Nah, masuk ini barang.
Apalagi ini juga ditandemin sama skill kamera ulti rata kanan ya, dengan software kamera yang juga proper dipakai buat konten yang serius. Mungkin bisa jadi alternatif atau opsi lain buat kalian yang udah bosen sama HP buah-buahan. Ya, concern saya kalau sama HP Oppo, terutama seri Reno, ini lebih ke harganya aja sih. Karena di awal udah pasti mereka tuh bakal pasang harga yang agak over. Tapi ya kalau udah jalan setengah tahun atau udah mulai ada nih seri barunya lagi, nah justru sweet spot harganya ada di situ. Oke, terima kasih nonton video sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat kalian yang masih penasaran sama Oppo Reno 16 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini yang saya Arya, dan di belakang berada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.